Ya, kita sekarang ada di tahun 2026. Dan jujur aja, pasar saham AI lagi gila-gilanya. Bener-bener liar, ini tuh ibarat lautan yang penuh kekacauan. Tapi di balik kekacauan itu, tersimpan potensi keuntungan yang luar biasa masif, kalau Anda tahu cara mainnya. Nah, hari ini, kita bakal ngebedah data-data analitik buat menguasai dua senjata utama kita. Strategi opening range breakout dan indikator average true range. Siap? Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita bahas teknisnya, kita harus hadapi kenyataan pahit dulu nih. Coba lihat angka ini, 72%. Berdasarkan data resmi dari FINRA, itu adalah persentase day trader yang ujung-ujungnya kehilangan uang mereka dalam jangka panjang. Gila kan? Mayoritas trader hancur. Kenapa bisa gitu? Jawabannya simple, terlalu banyak kebisingan di pasar dan mereka trading pakai emosi. Kebanyakan orang cuma ikut-ikutan masuk pasar pas bel bunyi, tanpa struktur yang jelas, terombang-ambing pergerakan harga acak, dan akhirnya, ya mereka cuma jadi mangsa empuk buat algoritma institusional. Tapi tunggu dulu, jangan pesimis dulu. Coba bandingkan statistik suram tadi dengan apa yang diproyeksikan sama Goldman Sachs ini. Mereka melihat adanya proyeksi pengembalian ekuitas global sebesar 11%. Dan ini didorong oleh pertumbuhan fundamental yang sangat nyata. Di tahun 2026 ini, fenomena ini sering disebut sebagai tektonik. Jadi, ini udah bukan lagi gelembung spekulasi atau hype semata ya. Ini adalah perluasan dari bull market AI ke sektor-sektor di luar pemain raksasa teknologi. Peluang buat ngebangun kekayaan itu benar-benar ada di depan mata kita. Tantangan terbesarnya sekarang adalah gimana caranya biar kita ada di kubu pemenang dan gak jadi bagian dari 72% yang gagal tadi. Nah, kuncinya ada di metodologi yang tepat. Jadi, buat nyampe ke sana, ini dia peta jalan kita di sesi penjelasan kali ini. Pertama, kita akan bahas landscape pasar 2026. Kedua, gimana cara menguasai strategi ORB. Ketiga, menyaring sinyal palsu dengan ATR. Dan yang terakhir, kita akan intip target breakout AI teratas. Langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama kita, landscape pasar 2026. Kita akan melihat konvergensi siklus dan kenapa volatilitasnya begitu tinggi. Pernah kepikiran nggak kenapa sih pasar belakangan ini kerasa liar banget? Berdasarkan analisis dari IEF Fund, kita ini lagi ada di momen yang cukup langka. Terjadi konvergensi atau pertemuan antara siklus presidensial Amerika Serikat dan siklus besar 60 tahun dari GAN. Pertemuan dua hal ini bikin lingkungan makro jadi super fluktuatif. Coba perhatikan indikator ekstrim ini. S&P 500 ada di level 7.400, itu rekor tertinggi loh. Terus Nasdaq juga tembus di atas 29.000. Tapi di waktu yang bersamaan, indeks volatilitas atau VIX malah tertahan tinggi di sekitar 18, dan minyak mentah WTI harganya di atas $95 per barrel. Rekor tertinggi saham teknologi yang tabrakan langsung sama tingginya volatilitas dan inflasi energi ini, percaya deh, ini resep paling sempurna buat bikin pergerakan harga harian yang sangat eksplosif. Terus, apa sih yang bikin benturan ini terjadi? Sederhananya, ada tarik-menarik yang luar biasa kuat. Di satu sisi, kita punya ledakan pengeluaran modal atau capex untuk AI yang masif banget. Diperkirakan nilainya nyentuh $700 miliar dari perusahaan-perusahaan teknologi besar. Tapi di sisi fisik, ada ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang nahan harga minyak terus di atas $95. Nah, AI itu memang bentuknya digital, tapi jangan salah, pusat datanya itu butuh energi fisik yang sangat-sangat besar. Tarik-menarik antara ledakan investasi AI yang nggak bisa di-stop ini dengan kendala biaya energi yang mahal, itulah yang pada akhirnya menciptakan volatilitas harian yang bikin jantungan. Oke, lanjut ke bagian kedua, menguasai strategi ORB. Ini adalah penawar ampuh buat Anda yang masih sering trading pakai emosi. Jadi, apa sih sebenarnya ORB itu? ORB atau Opening Range Breakout adalah strategi yang manfaatin 15-30 menit pertama saat pasar baru buka. Bayangin aja kayak gini, pasar tutup semalaman kan banyak banget tuh berita baru yang keluar, atau kejadian makro yang terjadi. Akibatnya apa? Pesanan dari institusi-institusi besar pada numpuk. Begitu bel pembukaan bunyi, semua pesanan itu dieksekusi barengan. Ini otomatis bikin semacam medan pertempuran yang kacau banget, karena semua lagi nyari harga wajar. Nah, strategi ORB ini dengan pintarnya nyuruh kita buat minggir dulu. Ya biarin aja institusi-institusi itu berantem dulu, buat nentuin batas rentang harga mereka. Setelah ketahuan siapa pemenangnya dan arahnya kemana, baru deh kita masuk dan ikut searah dengan pemenangnya. Masuk akal kan? Terus gimana cara praktiknya? Gampang, ada 4 langkah krusial di sini. Pertama, Anda harus tentukan dulu titik tertinggi dan terendah dari pergerakan harga di 15 menit pertama. Jadikan itu sebagai batas atas dan bawah Anda. Kedua, sabar. Tunggu sampai ada momentum dan volume yang mulai meningkat saat harga mendekati batas tadi. Ketiga, dan tolong ingat baik-baik, ini sangat krusial. Anda wajib nunggu sampai candle itu benar-benar ditutup alias close di luar batas rentang tadi. Kenapa? Biar Anda nggak kejebak sama algoritma frekuensi tinggi yang sering bikin sinyal palsu.
Dan keempat, masuklah dengan risiko yang udah diukur dengan jelas sejak awal. Tapi ingat, nggak semua penembusan harga alias breakout itu sama kualitasnya. Biar kita bisa nyaring mana yang cuma kebisingan pasar dan mana yang memang pergerakan struktural yang probabilitasnya tinggi, pastiin 3 komponen ini ada. 1. Struktur. Level harga itu harus sudah dikenali secara luas sama pasar sebagai garis support atau resistensi yang kuat. 2. Periode kompresi. Anda harus lihat harga itu konsolidasi dulu, makin lama makin menyempit, ibarat pegas yang lagi ditekan. Dan 3. Fase ekspansi. Pas harganya akhirnya nembus level itu, harus dibarengi sama lonjakan volume perdagangan yang gede banget dan arahnya jelas. Kalau ada satu aja elemen ini yang absen, hati-hati. Kemungkinan besar itu cuma jebakan likuiditas doang. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menyaring sinyal palsu dengan ATR. Anggap saja ini sebagai speedometer dinamis buat pasar Anda. Udah jadi rahasia umum kalau pasar itu hobi banget nipu kita. Bisa nebak arah breakout itu baru separuh dari permainan. Separuh lagi adalah gimana cara kita ngelola risikonya. Nah, disinilah indikator ATR atau Average True Range jadi pahlawan buat ngelindungin modal Anda. Indikator yang dibikin sama J. Wells Wilder Jr. ini unik banget. Dia nggak peduli sama arah tren, tapi dia ngukur volatilitas. Dia tuh ngukur energi dari pasar itu sendiri. Yang bikin ATR ini spesial adalah dia ikut ngitung gap atau lompatan harga yang terjadi semalaman waktu pasar lagi tutup. Banyak indikator lain yang kelewatan soal ini. Kalau Anda nggak baikan energi gede dari gap semalaman ini, sama aja Anda pakai perhitungan risiko yang buta. Biar lebih gampang, coba bandingkan dua konsep ini. Kalau Anda pakai stop loss dengan persentase tetap tanpa peduli kondisi pasarnya lagi kayak apa, itu tuh ibarat Anda lagi nyetir mobil kecepatan 100 km per jam, nggak peduli di luar lagi cerah atau lagi badai lebat. Kaku banget kan? Dan pastinya gampang banget kesentuh fluktuasi harga yang acak. Beda ceritanya kalau Anda pakai stop loss berbasis ATR. Ini sifatnya dinamis. Dia bakal otomatis melebar pas pasar lagi bergejolak hebat, ngasih posisi Anda ruang buat bernapas, terus dia bakal menyempit lagi pas pasar udah tenang buat ngunci keuntungan Anda. Bener-bener kayak jaring pengaman pinter yang bisa nyesuaiin diri sama kondisi jalanan. Tapi pastinya ATR ini cuma bakal efektif kalau pengaturan periodenya pas. Nah, ini sangat bergantung sama gaya trading Anda sendiri. Kalau Anda itu tipe scalper yang bereaksi dalam hitungan menit, Anda butuh ATR 3-5 periode di grafik menit. Beda lagi kalau Anda seorang swing trader yang biasa nahan posisi sampai berhari-hari. Anda wajib pakai ATR 14 periode di grafik harian. Kalau enggak, siap-siap aja posisi Anda ketendang keluar cuma gara-gara kebisingan harga harian. Jadi nyelarasin pengaturan matematis ini sama durasi Anda nahan posisi itu hukumnya wajib ya. Nah, poin paling krusial di sini adalah penggunaan multiplier atau pengganda. Buat para day trader, biasanya mereka naruh stop loss di 1,5 sampai 2 kali dari nilai ATR. Sedangkan swing trader butuh jarak yang lebih longgar, sekitar 2 sampai 3 kali nilai ATR. Pertanyaannya, apakah perhitungan matematika ini beneran ngaruh? Oh, sangat ngaruh. Dari data tahun 2026 yang kita kumpulkan, kelihatan jelas kalau strategi pakai ATR ini berhasil nekan penurunan modal atau drawdown sampai cuma 10,4% aja. Jauh banget kan dibandingin metode statis yang penarikan modalnya bisa sampai 18,3%. Angka ini bisa jadi penentu antara Anda bertahan di pasar atau malah bangkrut total. Oke, kita tiba di bagian keempat. Target breakout AI teratas. Waktunya kita mengeksekusi panduan Senin pagi kita. Sekarang, yuk kita aplikasikan semua teori tadi ke kondisi dunia nyata, khusus buat minggu perdagangan yang bakal dimulai hari Senin 11 Mei 2026. Target utama kita yang pertama adalah Nvidia. Coba lihat, saham raksasa infrastruktur AI ini ditutup dengan sangat kuat di hari Jumat pada angka $215,20. Tapi, level yang benar-benar harus Anda awasin di Senin pagi nanti adalah garis resistensi volume krusial di $216,61. Kalau Anda ngelihat ada lonjakan volume yang masif banget dan candlenya sukses ditutup di atas level itu, nah itu dia sinyal validnya. Target breakout pertama Anda udah nunggu di angka 218,33 dan jangan lupa ada support kuat di bawahnya pada 195,56. Selanjutnya, kita lihat Microsoft. Polanya beda banget kalau dibandingin sama agresivitasnya Nvidia. Microsoft ini posisinya lagi nggak lari. Dia justru lagi terjebak di dalam area konsolidasi yang super ketat di antara level 412 sampai $428. Buat saham yang lagi melilit kencang ibarat peges kayak gini, pakai strategi ORB 15 menit tuh agak bahaya, karena bisa ngasih banyak banget sinyal palsu. Saran saya, mending pakai ORB 30 menit yang sedikit lebih konservatif. Kasih waktu buat pasar nyerna arahnya dulu. Kalau nanti harganya berhasil nembus titik pivot di 415,92 dengan momentum yang solid, baru deh itu sinyal yang sangat optimal buat masuk. Dan jangan cuma fokus ke pemain besar aja. Perhatian juga katalis berita spesifik dari akhir pekan yang sering banget memicu perdagangan tipe gap and go yang eksplosif. Contohnya nih, pertama ada Akamai yang baru aja dapat kontrak gede buat infrastruktur cloud AI senilai $1,8 miliar.
Udah pasti ini bakal jadi suntikan pendapatan yang bikin banyak orang melirik. Terus yang kedua, MaxLinear baru aja ngerilis Panther V yang memang dirancang khusus buat ngatasi masalah bottleneck data di GPU AI. Pergeseran fundamental semacam ini otomatis bikin saham-saham ini jadi target momentum pembukaan yang bakal volatil banget. Jangan lupa selalu pasang indikator ATR Anda di sini buat ngelola risikonya. Nah, kita udah ngebahas banyak banget hari ini. Dari bedah lanskap pasar 2026, nguasain strategi ORB buat nangkap peluang, sampai mempersenjatai diri pakai ATR buat ngelindungin modal. Jadi nanti waktu Anda duduk liatin grafik di Senin pagi, tanyakan hal ini ke diri Anda sendiri. Apakah Anda yang sedang memperdagangkan breakout itu dengan penuh disiplin dan struktur, ataukah jangan-jangan breakout itu sendiri yang lagi mempermainkan emosi Anda? Pilihannya ada di tangan Anda. Gunain semua wawasan yang udah kita bahas hari ini, jadiin data objektif sebagai kompas Anda. Dan selamat menaklukkan pasar. Sampai jumpa. I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate